Halo, kembali lagi bersama saya di Gria Tarot ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, September lagi, Oktober meneh toh. Lah, November ini kan cukup menyenangkan ya. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Terima kasih yang sudah kasih like dan subscribe dan juga likes ya. Terima kasih ya. Semoga rezekinya dilancarkan ya. Jangan lupa tonton terus short saya setiap hari yang mungkin saya bikin ya. Nah, oke. Perlu dicatat, saya tidak menjual energi ya, yang pasti, dan tidak menarik energi ya. Saya nggak bisa narik energi kayak apa tariknya ya. Energi ditarik kayak gimana modelnya ya. Nggak bisa menarik energi dan tidak menjual energi serta tidak mensugesti energi apapun ya. Ini kertas kok, ibaratnya gitu. Oke ya. Tema untuk kali ini yang berminat untuk personal reading, monggo nanti saya cantumkan deskripsinya ya. Bisa DM saja kalau mau ya. Oke. Nah, tema kali ini adalah bagaimana kabar orang yang sudah menyakitiku. Wow, seru ya. Oke, saya menggunakan Cosmic Magic Oracle Card dan yang satunya adalah Wisdom of the Oracle. Ya, ini untuk mengklarifikasi dari jawaban yang ada di sini ya. Saya menggunakan ini dulu ya. Bagaimana kabar orang yang sudah melukai hatimu atau menyakiti kamu ya? Gimana ya? Ini kan lagi November, banyak musim hujan ya. Ada beberapa yang ada badai, ada angin ya, angin ribut ya. Wah, angin ribut. Wah, serem banget ya. Oke, di shuffle saja ya, bagaimana kabarnya mereka. Ya, ini tak shuffle dulu ya. Tak shuffle dulu seperti apa kabarnya. Nggak ada energi ya. Saya nggak jualan energi. Lawang IKW kertas kok muncul satu, gimana kabarnya ya. Ini yang pertama dulu, simak baik-baik ya, jangan sampai tertinggal sedikit pun. Oke, bakal seru ya. Gria Tarot seru. Di sini ada Juno relationship ya, kabar orang yang sudah menyakitimu ini terbacanya kemungkinan besar dia sudah melakukan sebuah pertobatan ya. Nah, pertobatan ini bisa berkisah atau pertobatan yang memang murni dia lakukan ya, karena dia ingin hidup lebih tentram, hidup dengan nyaman, hidup dengan keadaan yang lebih indah lagi ya. Meskipun dia tahu dia sudah sering kali membuat kesalahan terhadap orang lain ya, termasuk kamu. Nah, di sini. Nah, tapi di sini dia mencoba menata kehidupan dia yang sempat berantakan, yang mana dia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih tentram. Di sini ada Leo, yaitu creativity. Dia ini sedang memulai kehidupan baru, yang mana kehidupan baru ini kehidupan yang lebih sederhana ya. Mungkin jikalau kamu dengan dia dulu atau dia dengan kamu yang dulunya itu mungkin hedon ya, atau mungkin hidup di sebuah tempat yang mewah ataupun makan makanan yang mewah, tetapi sekarang kehidupan dia yang sangat sederhana sekali ya. Nah, mungkin kalau kamu berharap bahwa supaya hidupnya sengsara, nah mungkin doa-doa yang hidupnya sengsara itu sepertinya tidak terwujud ya. Sepertinya justru orang yang sedang menyakiti kamu, yang sudah menyakiti kamu ini terbacanya dia sudah melakukan pertobatan yang mana dia tidak melakukan kejahatan lagi. Lalu di sini juga ada Palace Wisdom, berkisah bahwa artinya dia makin mendekatkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena ini ada burung hantu ya, burung owl, yang mana berkisah sesuatu yang berhubungan dengan keimanan atau faith ya. Itulah ya, sepertinya yang kartu nomor 1 ini tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi ada juga yang berharap ya supaya orang ini sadar. Nah, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa supaya ditegur Tuhan, tetapi di sini terbacanya dia sudah mengakui setiap kesalahan yang dia perbuat, sehingga kehidupan dia lebih tenang, lebih tentram, lebih damai ya, lebih kalem ya, lebih istilahnya itu lebih mawas diri dan juga lebih bersahaja. Oke, saya klarifikasi dari kartu oracle-nya yang pertama. Di sini ada To the Sea ya. Nah, jadi betul, kisah pertama orang ini atau orang yang sudah menyakiti kamu itu dia memang betul sudah berubah total ya. Dia sudah tidak iseng seperti dahulu kala. Ini bisa jadi perempuan ataupun laki-laki ya. Ya, karena di sini yang terbaca adalah mungkin saja kamu yang nonton ini perempuan ataupun kamu yang nonton ini laki-laki, keadaan dia ini sudah total berubah ya. Betul-betul berubah dan dia tidak seperti yang dulu kala. Kalau yang dulu kan dia mudah terombang-ambing sama keadaan, sama teman dan yang lain-lain seperti itu. Oke. Ini kisah yang pertama. Jadi kisah yang pertama berkisah bahwa artinya
orang yang sudah menyakiti kamu ini sudah menjalani kehidupan baru, istilahnya membuat sebuah pertobatan yang mana kehidupan dia dimulai lagi dari nol ya. Oke, kisah yang kedua. Simak baik-baik ya. Keadaan orang yang sudah menyakitiku. Ini kisah yang kedua atau kondisi orang yang nomor 2. Oke, kita ambil dari sini saja. Nah, ini ada ear ya, ear. Di sini ada connection. Nah, ini berbeda cerita nih. Nah, ini ceritanya beda nih bolo. Nah, di sini ada udara. Ini kan udara ya. Nah, connection. Jadi orang yang sudah menyakitimu ini sepertinya dia itu sedang membentuk sesuatu yang baru. Ya, jadi dengan kata lain, dia ini sedang mencari mangsa baru dan dia masih melakukan aktivitas yang sama. Ya, dia mengakunya orang kaya, orang berbisnis, orang yang berpengalaman, dia punya kekayaan yang lebih, ya. Dia memiliki semua usaha, perusahaan dan jadi cara lamanya dia ini masih dia pakai di dalam kehidupan ini setelah dia merampas ataupun merenggut apa yang kamu miliki. Nah, ternyata doamu ini nggak nyampe, justru malah dia ini seperti kayak membangun koneksi baru, membangun hubungan baru dengan orang-orang yang sama-sama jahat. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah menyakitimu itu kan tergolong orang yang jahat ya. Nah, pada akhirnya dia ketemu orang jahat, lalu di sini ada healingnya, ada siren. Nah, jadi dengan kata lain, dia ini sebetulnya hanya berpura-pura ingin meyakinkan pasangannya supaya dia mau ikut dengan dia. Nah, karena apa? Seperti yang dia sudah lakukan ke kamu. Ya. Jadi dia menyuguhkan sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang kalem, sesuatu yang tenang, sesuatu yang istilahnya itu bikin kamu itu tidak berontak gitu. Nah, sebetulnya dia melakukan hal yang sama untuk memenuhi hasrat dan juga keinginan materinya dia. Nah, ini nggak bisa reverse ya. Nah, jadi apa sih tujuan dia? Kok sampai dia masih saja nggak bertobat, justru malah membuat suasana baru ya. Ini ada waxing present ya, ada motivation. Memang dia ini pekerjaannya atau motivation itu kan bukan tujuan ya. Motivation itu apa yang kamu sedang lakukan, itu namanya motivation. Jadi dengan kata lain memang pekerjaannya dia itu menipu atau membual atau istilahnya memberikan cerita-cerita palsu supaya para targetnya itu menjadi percaya. Ngono loh. Jadi kondisi nomor 2 ini, orang yang sudah menyakiti kamu, menipu kamu ataupun orang yang sudah memanfaatkan kamu dan kamu ditinggal, keadaannya justru dia makin jaya gitu. Iya, betul faktanya, dia makin jaya. Tetapi di sini yang bisa saya klarifikasi dari oracle-nya adalah ya, dia ini kan sedang mencari sebuah mangsa yang mana orang yang dia kejar ini adalah seseorang yang mungkin memiliki usaha yang cukup besar penghasilannya. Ya, tetapi lambat laun yang namanya kebohongan sampai kapanpun itu bakal terbongkar. Ya, jadi dengan kata lain, orang-orang yang sudah menyakitimu itu awalnya masih diberikan koneksi atau sambungan hidup ya ibaratnya, koneksi, masih dikasih healing ya, pengobatan ibaratnya gitu. Tetapi pada akhirnya di sini ada all that glitters. Nah, seperti itu, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang menyilaukan itu pada akhirnya membuat dia sendiri celaka. Ya. Jadi dengan kata lain, lambat laun orang ini justru akan terbelenggu ataupun justru akan merasakan kerugian yang sangat besar sekali. Ya, jadi dengan kata lain, doamu lambat laun akan terwujud, tetapi tidak sesegera mungkin terwujud, ya. Nah, jadi dengan kesimpulan atau diklarifikasi dari oracle ini, memang dia masih hidup dengan bergelimangan harta, tetapi nggak lama lagi kemungkinan orang ini akan ada masalah besar dalam kehidupannya. Ya, cerita yang nomor 2 ya. Karena dia nggak kapok, tapi justru yang pertama ini dia sudah kapok ya. Yang ketiga, di sini ada Jupiter in the lot ya. Nah, orang yang sudah menyakitimu itu terkadang begini loh guys, gini loh bolong. Kenapa ya kita disakiti, tapi justru orang menyakiti kita itu malah mereka itu hidupnya itu makmur gitu loh. Jadi kita berharap bahwa
semoga dia mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya. Tapi kenyataannya justru terbalik loh. Ya, justru kita kalau terlalu sering mendoakan orang-orang yang tersakiti ini, justru membuat mereka ini hidupnya lebih tentram, lebih tenang. Di sini ada kata lak ya, justru kan kamu berpikir bahwa semoga orang yang menyakitiku itu hidupnya berantakan, hidupnya amburadul. Nggak bisa, faktanya nggak bisa. Justru apa yang kamu sampaikan berdasarkan doamu itu doa yang berisi tentang kekesalan hatimu, sehingga kamu tidak memahami esensi dari doa itu sendiri, ya. Nah, jadi dengan kata lain, tak perlu mendoakan orang yang kamu sakiti, tapi doakanlah dirimu sendiri, ya. Keselamatan hanya untukmu, bukan untuk orang lain, ya. Lalu di sini ada winning Christian rest. Nah, jadi dengan kata lain, apakah dia masih mengingat setiap perbuatan yang sudah pernah dia lakukan ke kamu? Jawabannya ya, dia masih ingat. Tetapi menurut dia itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Ya, ini menurut pandangannya dia. Karena dia berpikir seperti kayaknya sudah tidak ada waktu lagi untuk bertele-tele, ataupun sudah tidak ada waktu lagi untuk mengingat masa lalu. Dia seperti kayak udah tidak mau terkecoh sama sesuatu yang membuat dia menjadi kesal hatinya. Ya, dan lalu ini terbalik juga tidak bisa. Part of fortune. Nah, seperti ini, prosperity. Nah, jadi dengan kata lain, orang yang sudah membencimu ini ya, hidupnya itu benar makmur, ya. Justru kamu malah seperti orang yang istilahnya jatuh gitu loh, dan nggak bisa bangkit. Nah, kenapa? Ya memang seperti ini. Orang-orang jahat, orang-orang yang sudah menyakiti kita, biasanya hidupnya akan lebih makmur. Tapi kemakmuran yang mereka terima itu sifatnya hanya sementara. Jadi bukan sifatnya itu pada akhirnya dia akan hidup tentram selama-lamanya ya. Ada background. Oke. Nah, di sana ada chop wood. Di sini juga berkisah, artinya tak usah kamu ragu. Nah, ada background ya. Ada background. Nah, tak usah kamu ragu, karena pada akhirnya mereka ini, orang-orang yang sudah membencimu ini, atau orang-orang yang sudah mengecewakan kamu ini, pada akhirnya mereka akan jatuh sendiri, terpuruk dengan sendirinya, ya. Makanya itu Tuhan itu selalu punya rencana yang indah untuk orang-orang yang jahat. Mereka akan dipuaskan oleh kekayaan, mereka akan dipuaskan oleh nafsu, ya. Tapi justru kamu berkata bahwa, wahai Tuhan, kenapa kok kamu nggak memberikan dia hukuman? Belum waktunya. Kalau Tuhan berkata belum waktunya, maka itu belum waktunya. Ya, jadi dengan kata lain, kamu tak usah terlalu mendoakan atau berharap bahwa semoga orang-orang yang jahat ini menjadi jatuh. Serahkanlah kepada Tuhan, intinya seperti itu. Justru kalau kamu menyerahkan doa hanya berdasarkan kebencianmu, itu doa itu tidak akan nyampe. Justru doa itu berbalik kepada kamu sendiri, ya. Oke, ada background seperti itu, ya. Oke, semoga bermanfaat. Kembali lagi bersama saya di Gria Tarot.